jika di Israel sendiri terjadi konflik ya, konflik internal, tidak setuju dengan kebijakan atau apa namanya strateginya Netanyahu, ya, nah, itu bisa juga mengakibatkan Iran yang lemah atau Israel yang lemah. Jadi kalau saya bilang Iran Ya, ini ya dengan kejadian ini kalau di bahasa militer itu dia masih melaksanakan konsolidasi. ya, Konsolidasi dia mengecek kembali kekuatan saya seperti apa sekarang ini setelah terjadi perang yang sedemikian lama sudah berapa bulan ini ya. Kemudian dia cek kekuatannya, cek kemampuannya, ya, cek jumlah personilnya, cek semua cadangannya, cek finansialnya, ekonominya. Bukan berarti dia lemah. Kalau dia tidak berbuat apa-apa, jangan diperkirakan begitu. Kalau pemikiran intelijen strategi tidak demikian. Mungkin dia konsolidasi dulu, tidak melakukan apa-apa, dia persiapan. Hati-hati, ya, hati-hati. Itu nggak boleh kita berpikir bahwa dia sudah lemah, enggak, ya. Nah, nanti contoh, what next? Kalau seandainya Ukraina dan Rusia, ya, bisa sudah selesai, Rusia mungkin bisa konsentrasi membantu Iran. Nah, tapi itu semua sudah dinubuatkan di Bible bahwa itu akan terjadi. Nah, siapa yang kalah sama yang menang? Ya, kalau menurut firman Tuhan, ya sudah pasti Israel. Ada dibaca aja lah di kitab Zakaria. Jadi kita harus berpedoman gitu. Masa Tuhan bohong? Nggak mungkin lah. Ya, siap. jadi bukan berarti sekarang si Iran ini ya tidak akan menyerang lagi. Tidak ada jaminan. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, kalau dari intelijen, mengapa Iran silent? Ya, cuman kita pelajari juga, apakah Houthi, Hezbollah sama Hamas masih mau melakukan serangan apa tidak? Kalau dia mau melakukan serangan, apa kekuatannya? Bagaimana dia menyerang? Itu intelijen. Jadi kalau ada kayak begini, belum jaminan dia berarti lemah. Jangan-jangan dia konsolidasi. Ya, sekarang tergantung Israel. Israel mau berhenti nggak menyerang? Nah, kembalilah kita ke laptop. Apalagi yang mau ditanyakan? Makasih Ya, Mas. sesuai judul Pak Tobing, Apa judulnya? Iran sudah kalah dan Hamas sudah kalah. Nah, dengan pertanyaan saya, dengan meninggalnya Presiden Iran ini, apakah kekuasaan sudah beralih atau pasti beralih? Yang kedua, apakah dengan beralihnya perlawanan Iran terhadap Israel memang sudah mati atau kalah gitu? Terima kasih. Oke, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti ini. Jadi kalau seorang strategi, dia pasti berpikir begini, pemikiran strateginya. What was, what is going on, what next? Ya. Jadi kalau sekarang ini kan what was itu udah terjadi perang antara Israel. Itu kalau ditinjau what was itu apa yang terjadi selama ini hubungan Israel dengan Iran. Ya, sekarang masih what is going on. Sekarang presidennya mati. Presiden Iran mati. Berarti apa namanya, mau nggak mau Hamas, Hezbollah, Houthi itu sudah kehilangan figur. Ya, kehilangan figur. Tapi bukan kehilangan pusat kekuatannya. Bukan pusat kekuatannya. Oke lah, apapun yang sudah ini, what is going on, sekarang kan masih berlanjut perang. Nah, what next? What next? What next itu begini. Kalau nanti pengganti presidennya ini adalah lebih sadis, karena si Ibrahim ini masih ada takut-takutnya dia. Tapi kalau nanti yang menggantikannya itu sudah nggak lebih sadis, katakan si Ahmadinejad lah, masih ada peluang dia. Nah, ini berbahaya. Jadi tidak kita jamin bahwa dia akan menyerah, belum tentu. Hmm.
Belum tentu, Baik, ya. terima kasih. Nah, belum tentu, tunggu dulu, masih belum selesai, Oh ya, ya. habis ini Pak Urang. Ya, Jadi itu contoh. Contohnya begini, jika di Israel sendiri terjadi konflik ya, konflik internal, tidak setuju dengan kebijakan atau apa namanya strateginya Netanyahu, ya. Nah, itu bisa juga mengakibatkan Iran yang lemah atau Israel yang lemah. Jadi kalau saya ya, bilang Iran ya, ini ya dengan kejadian ini kalau di bahasa militer itu dia masih melaksanakan konsolidasi. ya, Konsolidasi dia mengecek kembali kekuatan saya seperti apa sekarang ini setelah terjadi perang yang sedemikian lama sudah berapa bulan ini ya. Kemudian dia kekuatannya, cek kemampuannya, ya, cek jumlah personilnya, cek semua cadangannya, cek finansialnya, ekonominya. Bukan berarti dia lemah. Kalau dia tidak berbuat apa-apa, jangan diperkirakan begitu. Kalau pemikiran intelijen strategi tidak demikian. Mungkin dia konsolidasi dulu, tidak melakukan apa-apa, dia persiapan. Hati-hati, ya, hati-hati. Itu nggak boleh kita berpikir bahwa dia sudah lemah, enggak, ya. Nah, nanti contoh, what next? Kalau seandainya Ukraina dan Rusia, ya, bisa sudah selesai, Rusia mungkin bisa konsentrasi membantu Iran. Nah, tapi itu semua sudah dinubuatkan di Bible bahwa itu akan terjadi. Nah, siapa yang kalah sama yang menang? Ya, kalau menurut firman Tuhan, ya sudah pasti Israel. Ada baca aja lah di kitab Zakaria. Jadi kita harus berpedoman gitu. Masa Tuhan bohong? Nggak mungkin lah. Ya, siap. jadi bukan berarti sekarang si Iran ini ya tidak akan menyerang lagi. Tidak ada jaminan. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, kalau dari intelijen, mengapa Iran silent? Ya, cuman kita pelajari juga, apakah Houthi, Hezbollah sama Hamas masih mau melakukan serangan apa tidak? Kalau dia mau melakukan serangan, apa kekuatannya? Bagaimana dia menyerang? Itu intelijen. Jadi kalau ada kayak begini, belum jaminan dia berarti lemah. Jangan-jangan dia konsolidasi. Ya, sekarang tergantung Israel. Israel mau berhenti nggak menyerang? Dia nggak perlu menyerang Iran. Yang perlu dia serang itu proksi-proksinya yang ada di Rafah, yang ada di Lebanon, yang ada di Syria, yang ada di Yaman. Itu yang dihabisin. Ya, tapi Israel juga perlu konsolidasi karena kekuatannya kan semakin lama semakin berkurang juga. Ya, kalau Amerika masih mau Ya, terus membantu, menyokong, atau negara-negara yang koalisi dengan Israel masih mau membantu. Tapi saya kira negara-negara Israel, negara-negara koalisi Israel yang murni tidak akan membiarkan Israel itu kalah. Yakin saya, yakin dan saya. Dan sudah berapa kali ya ada campur tangan Tuhan nggak? Pasti ada. dong. Ya, karena negara itu Tuhan yang bentuk, tanah itu Tuhan yang kasih. Wong bumi ini yang menciptakan Tuhan kok. Apa ada manusia? Siap. Apakah Palestina menciptakan tanahnya? Nggak ada. Tanah Indonesia ini juga milik Tuhan kok. Siapa bilang milik? Nggak ada. Amin. Nggak ada. Nah, itu kalau keyakinan. Makanya seorang pemimpin itu harus punya conviction, keyakinan. Ya, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi. Ya, keyakinan terhadap konstitusi sebagai landasan konstitusional. Kalau tidak, bukan negarawan. Jadi, mau apa? Di Indonesia ini mana lebih berkuasa? Agamawan atau negarawan? Nah, seperti di Iran, yang berkuasa siapa? Agamawan kan? Ya, Nah, kalau menurut Cina apa? Agama itu candu. Apalagi? Nah, kita ini mau pakai filosofi yang mana? Makanya kembalilah ke Konstitusi Undang Dasar 45. Dan di dalam konstitusi itu ada ideologi kita. Ide kita menciptakan negara, ya, berdasarkan konstitusi. Ide,
Emangnya menciptakan Indonesia ide siapa? Ide para Pandong Pades kan? Bukan ciptaan MUI. Enggak. Tujuh. Bukan. Iya, bukan ciptaan MUI. Makanya itu harus disampaikan. Seminar kalau perlu. Itulah. Saya jadi pembicara biar saya buka semua. Kenapa takut? Orang udah Ya. kalau itulah. Jadi negarawan itu harus rela berkorban dan siap mati. Siap mati. Nah, seperti Mandela lah contohnya. Siap mati dia enggak? Seperti Mahatma Gandhi lah. Dia berpuasa, nggak makan. Sudah siap mati. Karena dia tidak mikir jabatan. Mandela juga nggak mikir jabatan kok dia. Dia diangkat jadi presiden 1 periode, dia nggak mau lagi diteruskan. Kapan lagi anak-anak muda ini mimpin? Nah, kita harapkan Pak Prabowo ini transformasi kepemimpinan itu. Kepemimpinan negarawan itu. Tapi kepemimpinan sejati ya, jangan kepemimpinan manipulasi. Yang terjadi sekarang ini kepemimpinan manipulasi kok. Ya, saya beritahu ya Pak, jujur aja lah. Kalau banyak orang nggak suka sama saya, itu mah biasa kok. Tuhan Yesus begitu baik, banyak yang nggak suka. Apalagi saya, kan begitu aja prinsipnya, filosofinya. Kenapa? Nah, jangan takut menyatakan kebenaran. Ya kan? Kalau kau menyangkal aku di depan umum, kau pun akan kusangkal nanti. Kan begitu kata Tuhan. Aku kata Tuhan. Ya. Mantap. Oke lah. Jadi begitu. Jadi what next? Kita tidak tahu. Kita bicara intelijen kalau gitu. What next? Ya. What next? Pak Urang. Lanjut Pak Urang. Akan ininya mic-nya udah, silakan. Para shalom semuanya. Shalom. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kata Tulang kalau nggak salah tadi ada istilah intelijen sosial budaya Tulang ya. Iya. Sepengetahuan saya kan cuman intelijen di kepolisian, di kejaksaan, di TNI dan negara ya Tulang ya. Itu sepengetahuan saya sebagai orang awam ya Tulang ya. Apakah kalau misalkan ada intelijen di bidang sosial budaya itu jatuhnya di bagian mana? Apakah intelijen di negara atau di TNI Tulang? Itu pertama. Kedua. Kedua. Begini. Pertanyaan saya. Ya. Satu lagi. Iya. Ya, satu lagi. Apakah intelijen ini bisa bekerja di luar agenda Tulang? Atas misalkan pesanan orang tertentu atau swasta gitu Tulang, sekelompok orang. Itu aja sih Tulang. Terima kasih. Boleh. Karena kan katakan tadi apa Pak? Intelijen sebagai pengetahuan. Jadi kalau orang swasta, contoh ya, kalau dia swasta bergerak di bidang kelautan, ya, dia punya kapal-kapal pengiriman barang segala macam. Dia perlu tahu intelijen di laut. Mana alur-alur yang berbahaya, mana palung yang dalam dan sebagainya. Bisa intelijen sosial budaya. Kenapa? Itu namanya culture intelligence. Jadi bagaimana kita mengenal budaya? Seperti contoh, budaya orang Indonesia, budaya apa? Budaya orang Iran, budaya apa? Nah, itu kita bisa tahu dari budayanya dia ini, wah, wataknya orang Iran seperti ini. Dari budaya yang ada di Nusantara ini, oh, wataknya orang Indonesia ini seperti ini. Budaya Batak umpamanya, kita tahu dari budayanya, kita tahu Batak, ini orang Batak udah ketahuan. Dari bahasa kan budaya. Nah, intelijen budaya itu makanya itu adanya di BIN, Badan Intelijen Negara. Tapi bukan berarti tidak ada intelijen strategis. Intelijen strategis bukan miliknya TNI saja. Makanya semua lembaga itu ada intelijennya. Ya. Menkumham, ada nggak intelijennya? Ada. Polisi, ada nggak intelijen? Ada. Kesehatan nggak? Harus ada intelijen kesehatan.
Jadi semua lembaga itu pasti ada intelijennya. Imigrasi pun ada intelijennya. Semua lembaga itu di bawah koordinasi siapa? BIN. Di bawah koordinasi BIN. Loh, imigrasi nggak bertanggung jawab masalah orang-orang yang masuk ke Indonesia. Yang disebutnya Pak Ponto kemarin. Wah, Mossad sudah ada di Indonesia. Setiap orang harus dipelajari. Karena banyak begini nih. Orang Yahudi kan banyak di Amerika. Ada di Rusia. Ada di mana-mana memang di negara lain. Dia masuk ke Indonesia lewat itu juga bisa. Pakai paspor Amerika bisa. Pakai paspor Rusia bisa. Ya, ini. Nah, ini contohnya. Jadi intelijen sosial budaya itu ada. Karena kalau tahu kita budaya orang ini seperti ini, saya hancurkan bangsa itu bisa lewat budaya. Bisa lewat budaya. Nah, itu.